Moving? Is that right? Okay. Hey! Not the type. I'll see you in the next life. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul No One Live. Film ini berkisah tentang geng mafia rampok yang sangat kejam, di mana mereka telah mengganggu seorang pria yang tampak biasa-biasa saja, sehingga menyebabkan istri pria tersebut tewas secara mengenaskan. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah mencari gara-gara dan meremehkan lawan yang salah. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka di sebuah hutan, memperlihatkan seorang gadis bernama Emma yang berusaha melarikan diri dari kejaran seorang pria misterius. Namun sialnya, Emma malah terkena jebakan yang dipasang oleh pria misterius tersebut. Di tengah itu, Emma masih sempat mengukir namanya di sebuah pohon untuk memberi petunjuk kepada polisi yang akan mencarinya nanti. Harikan film berpindah pada 2 bulan kemudian. Lalu kita akan diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Frank dan Betty, di mana mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk pindah ke luar kota. Di dalam mobil, kedua pasangan ini sedang terlibat perdebatan. Diketahui kalau Frank menyukai gadis lain sehingga membuat Betty kesal. Namun di sini Frank berjanji kepada Emma kalau ia akan berubah sepenuhnya. Karena sudah berkendara cukup jauh, Frank dan pacar memutuskan untuk bermalam di sebuah motel untuk beristirahat sejenak dan akan melanjutkan perjalanan esok harinya. Mereka disambut dengan ramah oleh si pemilik motel yang bernama Rob. Frank dan Betty melihat berita tentang Emma yang menghilang sejak 2 bulan lalu. Diketahui kalau Emma merupakan seorang mahasiswi dan anak seorang pengusaha kaya. Betty cukup prihatin mendengar berita tersebut, namun tidak dengan Frank. Ia lantas mematikan TV itu dan segera mengajak Betty melakukan ritual bercocok tanam. Sementara di tempat lain terlihat geng rampok sedang beraksi, menggondol barang-barang berharga dari rumah milik orang kaya yang sedang kosong. Geng rampok di jam tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Hawk. Sialnya, si pemilik rumah tiba-tiba kembali dan menyaksikan rumah mereka telah dibobol. Di sini Hawk meminta anak buahnya untuk tetap tenang, karena ia akan mengatasi masalah ini tanpa harus memakan korban jiwa. Namun anak buahnya yang bernama Flynn tanpa pikir panjang malah langsung membantai seluruh keluarga malang tersebut. Tindakan itu membuat Hawk semakin geram dengan Flynn, karena untuk kesekian kalinya ia bertindak gegabah dan seenaknya saja, sehingga membuat geng tersebut kembali harus berhadapan dengan masalah baru. Hawk lantas mengajak seluruh anggotanya untuk segera pergi dari sana sebelum polisi tiba di TKP. Di sore harinya, Frank dan Betty berniat untuk makan. Ia lantas meminta rekomendasi dari si pemilik motel, di mana tempat makan yang enak di kawasan tersebut. Frank dan Betty langsung ke restoran yang telah direkomendasikan oleh si pemilik motel. Sesampainya di restoran tersebut, Frank dan sang pacar langsung memesan makanan yang paling enak yang ada di sana. Lalu tak lama kemudian, geng rampok yang dipimpin oleh Hawk juga singgah di restoran tersebut. Namun lagi-lagi Flynn membuat ulah. Kali ini ia malah nekat menggoda Betty langsung di hadapan Frank. Di sini Frank berniat ingin memberi pelajaran kepada Flynn, namun Betty memberi kode kepada Frank agar ia mengurungkan niatnya, karena Frank sudah berjanji kalau ia akan berubah dan tidak akan bertindak sebrutal dulu. Di sini kita masih belum diberitahu seperti apa sosok Frank di masa lalu.
Sampai-sampai membuat Betty terkesan lebih khawatir akan nasib Flynn jika Frank sudah hilang kesabaran. Walaupun ia tahu Flynn tidak sendiri di sana. Karena tak ingin Flynn membuat masalah baru, Hawk lantas meminta maaf kepada Frank dan segera membawa semua anak buahnya pergi dari sana. Di saat Frank dan Betty sedang dalam perjalanan pulang ke motel, tiba-tiba mobil Frank diserang hingga mengalami kecelakaan. Dan ternyata itu adalah ulah Flynn. Setelah itu, Flynn membawa mobil Frank ke markas Hawk. Lagi-lagi Hawk kesal dengan Flynn yang bertindak sendiri tanpa sepengetahuannya. Namun lagi-lagi Flynn tak menghiraukannya. All it's gonna take is just a little bit. Why don't you get off Saat Frank tersadar, ia dan pacarnya sudah berada di sebuah gudang kosong dalam keadaan diborgol. Mereka dijaga oleh anak buah Hawk yang bernama John. Di sini Frank meminta secara baik-baik agar pacarnya segera dilepaskan sebelum ia lepas kendali dan membantai John tanpa ampun. Akan tetapi John tak sedikit pun menghiraukan ancaman dari Frank. Bahkan John tanpa ragu mengancam pacar Frank dengan sebilah pisau. Dalam keadaan seperti ini, Betty sangat yakin kalau sebentar lagi Frank akan murka dan akan kembali menjadi brutal seperti dulu. Untuk itu ia memutuskan untuk mati dengan cara menggesekkan lehernya ke pisau John. I'll see you in the next life. Karena hanya dengan begitu ia tak harus menyaksikan kebrutalan Frank yang tidak terkendali. Setelah menyaksikan kematian sang pacar, Frank menjadi sangat murka. Dengan sekuat tenaga ia berhasil melepaskan borgol di tangannya. Lalu inilah yang terjadi. Sementara di tempat lain, Flynn menjarah barang-barang yang ada di dalam mobil Frank. Lalu tanpa sengaja ia menemukan seorang gadis yang terikat di dalam bagasi mobil itu. Tanpa pikir panjang, Flynn segera membawa gadis itu masuk ke dalam markas. Ternyata wanita itu adalah Emma, gadis yang menghilang 2 bulan yang lalu. Dengan histeris, Emma menyuruh Hawk dan kawan-kawan agar segera membawanya pergi dari sana, sebelum Frank datang dan membantai mereka semua. Tak lama Sarah melapor kepada Hawk kalau John yang bertugas menjaga Frank tidak dapat dihubungi. Mendengar hal itu, Emma menjadi semakin ketakutan. Ia sangat yakin kalau Frank sudah menghabisi John, dan kemungkinan besar ia sedang mengarah ke sini. Namun Hawk masih tak menghiraukan perkataan Emma. Kemudian Hawk menyuruh kedua anak buahnya untuk menyambangi John di gudang kosong tersebut. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat John dan juga Betty. Kemudian mereka memasukkan mayat John ke dalam mobil untuk dibawa menuju ke markas. Sementara di markas, Hawk tanpa sengaja melihat berita tentang kehilangan Emma di TV. Lalu diceritakan kalau waktu itu Emma dan kelima temannya sedang berkemah di sebuah hutan. Namun naas, mereka semua telah dibantai oleh Frank dan hanya menyisakan Emma seorang. Terungkap fakta bahwa ternyata Frank adalah psikopat yang sangat kejam. Namun Frank sudah berusaha berubah atas dukungan dari Betty kekasihnya. Namun karena Betty sudah tewas, kemungkinan besar Frank akan menjadi semakin brutal dari sebelumnya. Bahkan dalam rentang waktu 1 tahun, Frank sudah membantai lebih dari 30 orang. Di dalam berita juga disebutkan bahwa orang tua Emma bersedia membayar imbalan senilai $2 juta bagi siapapun yang menemukan Emma dan mengembalikannya ke rumah dalam keadaan hidup. Mengetahui akan fakta tersebut, Hawk dan anggotanya malah merasa beruntung bisa menemukan Emma. Dan mereka berencana akan memulangkan Emma kepada keluarganya untuk mendapatkan uang imbalan tersebut. Tak lama kemudian, kedua anak buah Hawk kembali dan melapor tentang kematian John. Ternyata John adalah keponakan Hawk. Ia merasa sangat terpukul atas kematian John yang mengenaskan. Di sini Hawk berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Frank. Setelah itu Hawk menyuruh anak buahnya untuk menyimpan mayat John ke gudang belakang markas. Tak lama setelah mereka pergi, mayat John tiba-tiba bergerak. Ternyata Frank bersembunyi ke dalam mayat John yang sebelumnya sudah ia belah menjadi 2, di mana Frank berencana akan membantai Hawk dan seluruh anak buahnya. Sementara itu Emma berusaha untuk kabur.
namun batal setelah ia melihat sosok Frank berdiri di luar dalam keadaan berlumur darah. Setelah keluar dari tubuh John, Frank lantas masuk ke danau untuk membersihkan diri. Setelah itu ia menuju ke kontainernya yang sebelum ini dicuri oleh Flynn. Ternyata kontainer tersebut telah ia sulap sedemikian rupa untuk menyimpan senjata canggih dan lengkap yang selama ini ia gunakan untuk membantai korban-korbannya. Di sini Frank berencana akan menjebak kelompok Hawk dengan alat jebakan yang ia rakit sendiri. Sementara itu Hawk dan anak buahnya juga berencana membantai Frank. Akan tetapi saat ingin keluar, Hawk terkena busur panah dari jebakan yang dipasang oleh Frank. Tidak hanya itu, seorang anak buah Hawk juga terkena tembakan, sehingga memaksa mereka semua masuk kembali ke dalam markas. Tak lama setelah itu, mobil Hawk tiba-tiba meledak. Hal itu Frank lakukan agar anggota Hawk tidak bisa meninggalkan markas tersebut. Sementara Hawk telah berhasil ditangkap oleh Frank. Kemudian Frank menginterogasinya terkait berapa orang yang berada di dalam markas. Awalnya Hawk enggan buka mulut, namun setelah disiksa sedemikian rupa, akhirnya Hawk menyerah dan mau mengatakannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Frank segera menghabisi Hawk dengan cara memasukkannya ke dalam mesin penggilingan padi. Sementara Emma tak terlihat kaget dengan kejadian ini, karena sebelum ini ia sudah memperingatkan geng rampok tersebut akan kebrutalan Frank yang sudah ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Mereka lantas bertanya, kenapa Frank tak membunuh Emma seperti temannya yang lain? Emma pun akhirnya bercerita kalau Frank berencana akan menjadikan Emma sebagai pacar keduanya. Terungkap fakta bahwa Betty, pacar Frank yang tewas, ternyata adalah korban yang diculik oleh Frank dan ia dijadikan sebagai pacar. Namun mereka malah membunuhnya, dan sudah pasti Frank akan menuntut balas dengan cara yang jauh lebih brutal. Sementara keadaan Danny semakin kritis akibat mengeluarkan banyak darah. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar ia akan tewas. Di sini Flynn dan yang lainnya berencana akan meninggalkan markas tersebut dengan mobil jeep yang ada di gudang. Namun sialnya mobil tersebut sedang rusak. Danny dan pacarnya yang merupakan mantan montir memberanikan diri untuk memperbaiki mobil tersebut. Secara mengendap, Danny dan pacarnya berhasil masuk ke sana. Singkat cerita, setelah diperbaiki, mobil itu akhirnya menyala. Namun tiba-tiba Frank muncul dan langsung menyiksa Danny dengan cara memasukkan kepalanya ke dalam kap mobil. Pacar Danny yang panik langsung kabur ke hutan. Tanpa membawa waktu, Frank langsung menyusulnya. Dan akhirnya gadis malang itu berhasil ia tangkap. Menyadari kalau Frank sedang sibuk, Flynn dan temannya segera kabur bersama Emma dan juga Danny yang tengah sekarat. Namun tanpa sengaja mereka malah menabrak pacar Danny hingga tewas saat itu juga. Singkat cerita, Flynn menurunkan Danny ke rumah sakit agar ia segera ditangani. Karena kelelahan, mereka memutuskan menginap di motel yang sebelumnya disinggahi oleh Frank. Saat melakukan pembayaran, Rob merasa ada yang tidak beres karena Flynn membayar menggunakan kartu kredit milik Frank. Tepat setelah Flynn masuk ke kamar, Rob segera melapor ke polisi. Sementara di kamar motel, Flynn malah mengajak Emma bercocok tanam. Untuk mengulur waktu, Emma sengaja minta izin ke toilet terlebih dahulu. Sarah yang kebetulan ada di sana menyarankan kepada Emma agar ia membantai Flynn menggunakan pistol miliknya, sebab ia juga sudah muak dengan kelakuan Flynn yang sering membuat ulah hingga menyebabkan sebagian rekannya tewas. Di saat Emma ingin melancarkan aksinya membunuh Flynn, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar, yang ternyata itu adalah polisi yang sebelumnya ditelepon oleh si pemilik motel.
Seperti biasanya, Flynn tanpa basa-basi menghabisi orang yang ia anggap mengganggu ketenangannya. Namun tiba-tiba Frank muncul dan berusaha membantai Sarah yang tengah mandi. Menyadari itu, Flynn segera masuk ke kamar mandi dan berusaha menembak Frank. Namun yang kena malah Sarah, hingga ia tewas seketika. Lalu Emma menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, namun batal setelah Flynn menodongkan pistol dari arah belakang. Lalu tiba-tiba Frank menabrak Flynn menggunakan mobil polisi yang tewas tadi. Menyadari itu, Emma berusaha menembak Frank dengan pistol Sarah yang ia bawa. Namun Frank berhasil mengelak, sementara pistol Emma sudah kehabisan peluru. Di sini Emma berusaha memukul Frank dengan pentungan besi. Namun Frank tidak mau melawan karena ia mencintai Emma. Namun tiba-tiba Flynn bangun dari pingsannya dan berusaha menembak Emma. Frank yang menyadari itu berusaha menolong Emma, sehingga terjadilah baku hantam antara Flynn dan Frank. Perkelahian berlangsung cukup sengit, di mana Frank cukup kesulitan mengalahkan Flynn yang cukup lihai dalam berkelahi. Pada suatu kesempatan, Flynn berhasil meraih pistol dan bersiap menembak Frank. Emma muncul dan segera menghantam Flynn dengan pentungan besi. Di sini Frank berusaha meyakinkan Emma untuk hidup dengannya, karena Frank sangat yakin kalau ia dan Emma adalah pasangan yang sangat serasi. Sebab Emma mampu bertahan hidup sampai sejauh ini setelah melalui berbagai situasi berbahaya. Namun Emma menolak mentah-mentah tawaran dari Frank karena Emma hanya ingin hidup normal seperti gadis seusianya. Selanjutnya Frank mengeluarkan pisau dan langsung menusuk perut Emma. Ternyata selama ini Frank telah menanam alat pelacak ke dalam tubuh Emma. Setelah itu Frank menembak Flynn yang tengah sekarat. Kebrutalan Frank disaksikan oleh si pemilik motel. Tanpa ragu Frank menghabisinya untuk melenyapkan saksi. Keesokan harinya di rumah sakit, terlihat seorang dokter menghampiri Danny. Ternyata itu adalah Frank yang sedang menyamar. Sebelum menghabisi Danny, Frank sempat berkata, "No one lives." Saat ingin keluar dari rumah sakit, Frank melihat Emma yang akan dirawat di rumah sakit. Ternyata Frank sengaja membiarkan Emma hidup, sebab ia sangat mencintainya. Namun yang mengejutkan adalah, ternyata Emma juga memiliki perasaan yang sama terhadap Frank. Namun Emma berusaha menyangkal itu semua. Terbukti ketika Emma memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa membunuh Frank, namun dia tak pernah bisa melakukannya. Hal itu juga yang terjadi kepada Betty yang jatuh cinta kepada Frank yang merupakan penculiknya sendiri. Pada saat yang sama polisi berspekulasi bahwa kelompok Flynn lah yang telah menculik Emma dan yang membantai semua korban yang tewas pada malam itu. Film diakhiri dengan Frank yang berlalu pergi sambil tersenyum dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.